3. Keyakinan kelas menghargai orang lain. Pertama, tampak seperti tidak mengejek karya orang lain. Tidak tampak seperti mengejek karya orang lain. Kedua, tampak seperti menjadi pendengar yang baik untuk orang lain. Tidak tampak seperti mengajukan orang lain. Tiga, tampak seperti jangan memotong pembicaraan orang lain. Tidak tampak seperti memotong pembicaraan orang lain. Empat, tampak seperti bersikap sopan terhadap sesama. Tidak tampak seperti tidak sopan. Bagaimana semua sepakat? Sepakat. Dengan apa yang disampaikan oleh kelompok ini? Sepakat. Sepakat ya? Ya. Oke. Lanjut ke kelompok 2, sebelah sana. 3. Keyakinan kelas bertanggung jawab. Tampak seperti mengerjakan tugas, tidak tampak seperti tidak mengerjakan tugas. Tampak seperti membayar uang kas, tidak tampak seperti tidak membayar uang kas. Tampak seperti aktif dalam kegiatan pembelajaran, tidak tampak seperti tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lain? Yakin? Tidak ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi? Lanjut ke kelompok ini. Kelompok 3, silakan. Keyakinan kelas, kebersamaan dan kepedulian. Tampak seperti 1. Sholat berjamaah, makan bersama. Tidak tampak seperti tidak mengajak dalam kebaikan. 2. Tampak seperti saling membantu dalam kesulitan. Tidak tampak seperti tidak memiliki orang lain atau wajib. Tidak memikirkan orang lain atau wajib. Tampak seperti 3. Tetap kompak dalam kelompok. Tidak tampak seperti bersikap sendiri-sendiri. Tampak seperti 4. Menjenguk orang yang sakit atau kena musibah. Tidak tampak seperti tidak memedulikan teman. Oke, bagaimana? Setuju. Setuju. Oke. Lanjut ke kelompok 4. Keyakinan kelas menghargai waktu. Tampak seperti tidak menentukan waktu dalam mengerjakan sesuatu. Tampak seperti masuk kelas tepat waktu. Tidak tampak seperti terlambat masuk kelas. Tampak seperti menjemput guru tepat waktu. Tidak tampak seperti tidak menjemput guru tepat waktu. Tampak seperti mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Setuju dengan kelompok ini? Sepakat? Lanjut ke kelompok 5. Keyakinan menjaga kesehatan dan kerapihan. Tampak seperti tidak merokok. Tidak tampak seperti merokok. Tampak seperti sarapan. Tidak tampak seperti tidak sarapan. Tampak seperti mencuci tangan sebelum makan. Tidak tampak seperti membiarkan tangan kotor sebelum makan. Tampak seperti memasukkan baju ke dalam rok atau celana. Tidak tampak seperti mengeluarkan baju. Tampak seperti untuk laki-laki tidak boleh gondrong. Tidak tampak seperti menggondrongkan rambut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Setuju? Ada yang perlu ditambahkan? Oke. Lanjut ke kelompok 6. Keyakinan kelas menjaga kebersihan. Tampak seperti menjaga kebersihan kelas. Tidak tampak seperti mengotori kelas. 2. Melaksanakan piket kelas. Ulangi. Tampak seperti melaksanakan piket kelas. Tidak tampak seperti tidak melaksanakan piket kelas. 3. Tampak seperti jangan memakai sepatu ke dalam kelas. Tidak tampak seperti memakai sepatu ke kelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Bagaimana? Setuju? Sepakat dengan kelompok 6? Oke, ada yang perlu ditambahkan lagi dari keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak ada? Tidak. Sudah cukup?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, juga kita kepada kita sebagai umat hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan paparan saya tentang budaya positif, atau mungkin lebih tepatnya diskusi juga ya, sharing kita tentang budaya positif. Bapak Ibu, mohon maaf, di sini bukan saya menggurui Bapak Ibu, tetapi di sini saya hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak untuk didiseminasikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif. Kita lanjutkan. Budaya positif itu apa ya Bapak Ibu ya? Dari katanya budaya positif sudah terbayang ya oleh kita ya, seperti apa itu budaya positif. Oke, kita lanjutkan dulu ke slide selanjutnya. Nah, di sini mari kita berkegiatan kepalang tangan. Bapak Ibu boleh berpasangan. Ibu boleh di sebelah sini duduknya Bu, maaf. Ya, Bapak Ibu melakukan kegiatan kepalang tangan, di mana yang pertama, orang yang pertama itu berperan sebagai A, dan orang yang kedua itu berperan sebagai B. Ya. Yang pertama, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kalau tidak ada kertas, boleh anggap saja di tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga, ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Ya, jadi Bapak Ibu anggap di tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu genggam. Oke? Untuk Bapak Ibu yang duduk di sebelah kiri, ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang duduk di sebelah kanan berperan sebagai B, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda atau si Bapak yang A tadi memberikan benda tersebut dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayuk, pokoknya gimana caranya supaya ibu atau bapak yang tadi memegang benda berharga itu bisa membukakan kepalan tangannya. Boleh dicoba Bapak Ibu? Boleh. Bagaimana hasilnya? Berhasilkah yang duduk di sebelah kanan membuka tangan? Berhasilkah? Berhasil. Apa isinya itu? Cincin. Berhasil ya. Nah, sebenarnya dari kegiatan yang tadi ini, yang memiliki peran kontrol itu siapa? B. A atau B? A atau B yang memiliki peran kontrol? A ya. A. Jadi mau membuka tangan atau enggak itu tergantung kepada si A mau membuka atau enggak. Adapun dari luar itu yang B membujuk, mengancam dan sebagainya, itu usaha si B untuk bisa membuka tangan. Tapi sebenarnya kontrol itu ada di si A, ya. Ya, di sini ada paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Kita sering mengontrol murid, ya. Kemudian kita percaya semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian kita juga percaya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan kita
berpikir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua itu yang ada dalam pikiran kita. Padahal sebenarnya itu hanya ilusi menurut teori kontrol. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon ini biasanya kita ada di posisi stimulus respon. Ya, sekarang kita mulai sedikit-sedikit mengubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Bagaimana sih stimulus respon dan teori kontrol itu? Nah, bisa kita lihat di layar. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, jadi stimulus respon itu seperti orang itu harus seperti yang kita inginkan, gitu. Nah, sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sudah pasti, siapapun yang melakukan keburukan pasti kita anggap salah, ya. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang salah, yang benar, semuanya memiliki tujuan. Pikirannya seperti itu. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sering banget ini kita lakukan. Ya, ketika kita sudah melakukan bujukan ke anak kita misalkan untuk melakukan suatu kebaikan, ternyata gagal. Nah, pemaksaan di situ terkadang suka ada, ya. Kemudian di teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bedanya kalau di stimulus respon itu ketika bujukan gagal kita melakukan pemaksaan. Tapi di teori kontrol kita menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika misalkan bujukan gagal, apalagi dan lainnya, atau menawarkan kepada anaknya seperti apa maunya gitu. Kemudian di stimulus respon model berpikir menang kalah. Di teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini berhubungan dengan disiplin positif. Semua perilaku memiliki tujuan, berhubungan dengan teori motivasi. Model berpikir menang-menang menciptakan pilihan baru. Ini sesuai dengan 5 posisi kontrol, dan realitas atau kebutuhan kita itu berbeda selaras dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih disiplin positif, teori motivasi, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia? Itu kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, memang ketika kita mendengar kata disiplin, dalam benak kita pasti tidak nyaman, menakutkan, ya. Pokoknya yang buruk-buruk aja. Kalau ada kata disiplin gitu, di benak kita pasti seperti itu. Oh, nanti ada hukuman, ya, seperti itu. Itu sebenarnya pikiran yang negatif. Justru disiplin itu harusnya positif. Yang menumbuhkan disiplin itu harusnya orang tersebut, bukan didisiplinkan oleh orang lain, begitu. Nah, apa sih makna disiplin? Makna disiplin itu
potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu sebenarnya makna disiplin. Jadi kita melakukan sesuatu itu atas keyakinan diri kita akan nilai-nilai itu, bukan atas perintah orang lain atau peraturan yang dibuat oleh orang lain. Ya, selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ini berkaitan dengan disiplin yang tadi. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Universal ini artinya semua orang mengakui bahwa nilai-nilai itu baik. Setiap agama mengakuinya, setiap suku budaya mengakuinya. Itu adalah nilai kebajikan universal. Kemudian nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu yang kita kenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Apa profil pelajar Pancasila? Nah, di sini ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu, menurut yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup yang tengah. Kemudian kebutuhan kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup misalkan apa? Makan, minum, pakaian, rumah, seperti itu ya. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebebasan. Di sini kebebasan yang dimaksud bukan kita bebas melakukan apa saja, tapi kita butuh akan pilihan-pilihan yang mana yang belum kita dilakukan atau yang tidak dilakukan. Jadi kita butuh untuk memilih sesuatu, tidak dipilihkan oleh orang lain. Kemudian kesenangan tentu saja kita butuh rasa senang, butuh refreshing, butuh hiburan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini untuk kebutuhan diterima. Kebutuhan diterima di kelompok, teman, keluarga, masyarakat, ya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah bukan kebutuhan berkuasa, tetapi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita ini butuh diakui, kemampuan kita ini butuh diakui oleh orang lain, gitu. Itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menyiapkan kuesioner tentang mengecek kebutuhan dasar manusia yang ada pada diri kita. Saya bagikan dulu ya, boleh Bapak Ibu isi sekitar 2 menit.
Sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke, kalau melihat dari kuesioner yang sudah Bapak Ibu pegang, di sana pertanyaan nomor 1 sampai 10 mencerminkan kebutuhan apa? Satu sampai 10 kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ya. 11 sampai 20. Sampai 20. Penguasaan ya, karena di sana ada tentang kemampuan. Selanjutnya 21 sampai 30. Kebebasan. 31 sampai 40. Kesenangan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri nilainya berapa dari masing-masing kebutuhan tersebut ya. Kalau nilainya kecil berarti Bapak Ibu sedang membutuhkan itu, kebutuhan itu, atau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia, ketika kita melakukan sesuatu, alasan kita itu apa, motivasinya itu apa. Di sini ada 3 alasan mengapa seorang melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin ini sudah biasa dilakukan ya, motivasi seperti ini. Kita menaati tata tertib misalkan karena kita takut dihukum, atau kita datang tepat waktu ke sekolah karena takut dicap jelek oleh pimpinan misalkan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan. Karena misalkan ada yang menjanjikan ketika kita melakukan A, ada yang menjanjikan kita akan dikasih emas misalkan. Nah, di sana berarti motivasi kita ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Kedua alasan ini merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi yang datang dari luar tadi ya, karena takut hukuman, karena takut teguran mungkin, dan takut ketidaknyamanan. Dan yang kedua, karena ingin imbalan, ingin dipuji. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, nah ini untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang motivasi yang sesungguhnya. Jadi motivasi yang ada dalam diri sendiri, motivasi yang tumbuh dari diri sendiri, ini adalah motivasi internal. Nah, inilah yang dimaksud dengan tujuan dari disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif itu kita menumbuhkan motivasi internal, motivasi yang ada dalam diri kita, yang keluar sendiri dalam diri kita, tidak tergantung kepada orang lain. Selama ini pasti mengaku ataupun tidak, pasti kita lebih banyak motivasi eksternal ya, Bapak Ibu ya. Termasuk anak-anak kita juga seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Di sini ada kutipan makna kata merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, terkadang arti merdeka ini seringkali kita salah memaknainya. Merdeka itu seolah-olah bebas dari tekanan, ya, dari perintah, bebas dari perintah, tetapi kita tidak memerintah diri sendiri, yaitu bukan merdeka namanya. Ya, jadi merdeka itu bukan hanya terbebas dari perintah orang lain, tetapi juga kita bisa memerintah diri kita sendiri sebelum kita diperintah oleh orang lain. Itu sebenarnya makna merdeka. Nah, ini terkait dengan hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu sering nggak melakukan hukuman terhadap anak-anak? Sering nggak memberikan penghargaan kepada anak-anak? Efektifkah itu semua? Belum. Nah, hukuman dan penghargaan ini ternyata ada efek buruknya Bapak Ibu. Di hukuman dan penghargaan ini berpengaruh untuk jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek mungkin bisa, ya, anak-anak dikasih hadiah, wah dia tambah semangat. Anak-anak dikasih hukuman, dia tidak melakukannya lagi. Mungkin untuk jangka pendek, untuk sementara saja bisa. Tetapi untuk jangka panjang itu sangat tidak baik untuk diri anak tersebut. Nanti dia jadi tergantung. Tadi motivasinya eksternal terus, tidak ada motivasi internal. Ketika kita sering melakukan hukuman ataupun penghargaan, memberikan penghargaan gitu. Di sini dikatakan bahwa penghargaan itu tidak efektif, ya seperti tadi. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Ya karena ketika kita misal biasa dihargai, biasa diberikan hadiah ketika melakukan yang terbaik, kemudian yang terbaik selanjutnya tidak diberikan hadiah lagi, itu kan pasti ada rasa kecewa dalam diri kita, ya. Begitu. Penghargaan menghukum. Loh, padahal penghargaan kok bisa menghukum? Ya, penghargaan itu, penghargaan yang diberikan kepada seseorang sebenarnya itu sedang menghukum orang lain. Misal kita memberikan penghargaan kepada yang juara 1 misalkan. Nah, secara tidak langsung seperti itu menghukum siswa yang tidak mendapatkan penghargaan itu. Misalkan yang ranking terakhir begitu, ya. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ini sudah jelas. Nah, di sini Bapak Ibu ada hukuman, ada konsekuensi. Bedanya apa sih antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman, nih, kita bisa perhatikan di sini di tabel, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali karena dia terlambat sekolah. Ini adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Apa bedanya dengan konsekuensi? Kita bisa lihat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini juga konsekuensi. Nah, bedanya hukuman dengan konsekuensi, kalau hukuman itu diberikan secara tiba-tiba. Anak melakukan kesalahan, hukuman saat itu.
Sedangkan kalau konsekuensi, kita sebelumnya telah menyepakati dulu bersama anak-anak. Misalkan nanti kalau terlambat 10 menit pelajaran PJOK, push up ya, lari keliling lapangan 2 kali. Gitu. Sudah terjadi kesepakatan antara murid dan guru tentang hukumannya. Nah, jadi ketika murid melanggar, maka dia sudah tahu konsekuensinya itu apa. Begitu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman secara tiba-tiba, kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, di sini yang lebih jelas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi hukuman itu sudah dipastikan menyakitkan, tapi konsekuensi karena kita sudah tahu kalau kita itu terlambat akan seperti ini hukumannya, jadi kita sudah seolah-olah kita sudah siap begitu ya. Kemudian hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan harus, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan untuk hukuman. Kenapa? Karena takut dihukum. Jadi ujung-ujungnya berbohong, gitu ya. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman pasti anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, sebenarnya hukuman dari konsekuensi sebenarnya lebih, kalau dilihat dari sini konsekuensi ini lebih baik yang diterapkan daripada hukuman gitu. Akan tetapi konsekuensi juga belum efektif untuk menumbuhkan konsep motivasi internal anak. Nah, di sini hukuman disebutkan sebagai identitas gagal. Jadi ketika kita memberikan hukuman, anak-anak itu bisa jadi orang yang gagal gitu. Sedangkan konsekuensi, nah di sini ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi ini sebuah pilihan lain selain hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi dan restitusi ini disiplin dan ini identitas sukses. Ini yang disarankan untuk kita lakukan ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan tadi sudah, konsekuensi tadi sudah juga dijelaskan. Nah ini restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau di hukuman itu peraturannya adalah kamu harus begini-begini, misalnya. Dari hukuman itu hanya satu arah, hanya diberikan guru kepada anak, tidak mau tahu anak itu apa-apa, pokoknya maunya guru, anak ini dihukum seperti ini, udah gitu. Sedangkan konsekuensi tadi sudah diketahui oleh keduanya, sehingga kalimat yang biasanya ada itu apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Ketika guru menanyakan konsekuensi kepada anak. Kemudian kalau yang restitusi ini terkait dengan apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan. Ini
berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi. Kemudian di sini untuk hukuman, murid membenci peraturan. Konsekuensi, murid menghormati peraturan. Sedangkan restitusi di sini, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, maka restitusi ini positif. Inilah pilihan baru yang bisa kita laksanakan dan kita terapkan kepada anak-anak yang bermasalah. Nah, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi restitusi ini ketika ada masalah lebih kepada bagaimana sih memperbaiki, ketika anak salah lebih kepada bagaimana sih memperbaiki kesalahan. Tetapi bukan gurunya, bukan kita sebagai guru yang kamu harus begini, kamu harus memperbaiki kesalahan dengan ini. Bukan kita, tapi anak sendiri. Kita yang memberikan pilihan kepada anak untuk melakukan atau memperbaiki kesalahannya. Begitu. Nah, di sini mangga Bapak silakan duduk. Depan Pak, sini. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Begitu. Kenapa sekarang anak-anak ketika dihukum tapi melakukan lagi kesalahan yang sama? Mungkin karena dalam dirinya itu belum merasa salah dan belum ingin memperbaiki kesalahannya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Mungkin kalau hukuman itu seolah-olah anak takut kepada guru kesal sama anak gitu ya. Jadi hubungannya tidak baik. Tapi restitusi ini memperbaiki hubungan kita sebagai guru dengan anak. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Seperti tadi, bahwa restitusi itu memberikan pilihan kepada anak untuk mencari bagaimana menyelesaikan dan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi 5 kebutuhan dasar yang tadi. Kenapa anak ini melakukan sesuatu yang buruk? Ya mungkin kebutuhan dasar tadi itu tidak terpenuhi. Gitu. Dengan restitusi kita bisa mengetahui kebutuhan dasar anak mana yang tidak terpenuhi, sehingga kita lebih mudah untuk mencarikan atau mencari solusinya bersama dengan anak. Begitu. Restitusi adalah cara yang paling baik ya di antara tadi hukuman konsekuensi. Restitusilah yang disarankan untuk diterapkan supaya memperbaiki kita sebagai guru dan juga murid. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan restitusi, di sini ada tentang keyakinan kelas. Restitusi itu bisa dijalankan dengan kita membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan
lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Coba Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Iya, gitu. Bukan karena takut ditilang ya. Ya, karena untuk alasan keselamatan keamanan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kenapa? Iya, supaya tidak tertular virus. Itu juga alasannya. Keyakinan kita akan pentingnya menjaga kesehatan, gitu. Bukan karena takut razia masker dan segala macamnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, paham materinya. Bukan karena malu atau bukan karena takut ditegur oleh narasumbernya mungkin ya, tapi kita yakini bahwa kita itu datang tepat waktu ke pelatihan itu karena kita yakin inilah yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk memunculkan budaya positif ini dimulai dengan melakukan peraturan kelas, membuat peraturan kelas. Nanti peraturan kelas itu akan menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, nanti lingkungan yang positif dan baru budaya positif. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini benar-benar perlu kerjasama semuanya, Bapak Ibu. Tidak bisa kita hanya satu orang saja menerapkan budaya positif, tapi perlu kerjasama dari seluruh warga sekolah. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang boleh Bapak Ibu coba nanti bersama anak-anak di kelasnya masing-masing. Di sini menggunakan tabel P dan menggunakan tabel P dan Y. Misalkan yang ini hormat, jadi keyakinannya akan nilai hormat, ya. Anak-anak itu harus seperti apa? Nah, di sini dijelaskan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Hormat itu seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti hadir terlambat. Kemudian menyapa teman yang guru setiap hari, tidak tampak acuh kepada teman. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, tidak tampak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Nah, kemudian bekerja sama, di sana ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nanti Bapak Ibu di kelasnya boleh membuat tentang keyakinan kelas ini dengan menggunakan tabel T. Misalkan anak-anak keyakinan apa di kelas itu yang anak-anak yakini, misalkan menghargai waktu atau menghargai orang lain. Nanti tampaknya seperti apa, yang harus nampak dari anak-anak itu seperti apa, dan yang tidak boleh nampak dari anak-anak itu seperti apa. Itu boleh dituliskan di dalam tabel seperti ini. Nah, selanjutnya ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu nadanya seperti ini, nada kalimatnya seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan cukup tanggung jawab. Mengembalikan buku ke tempatnya itu kan berarti bentuk rasa tanggung jawab kita. Gitu ya, karena kita telah mengambil buku dari tempatnya, berarti setelah selesai kita kembalikan gitu. Kemudian peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain, ini peraturan. Tapi keyakinannya menghormati orang lain. Jadi positif itu yang kita yakini, menghormati orang lain. Peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Peraturan. Keyakinannya
menghargai orang lain, dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini peraturan, tapi keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini keyakinannya cukup kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Peraturan gunakan masker tadi. Keyakinan kelasnya menghormati kesehatan dan keselamatan. Itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, selanjutnya kita ke posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol yang ditandai dengan warna krem. Di sana tulisannya berwarna merah. Itu 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Kita sebagai guru biasanya berada di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum? Ya, kan suka menghukum. Apakah membuat orang merasa bersalah? Itu kan. Apakah di posisi teman? Teman juga ya, melakukan berada di posisi teman. Ataukah pemantau? Ataukah manajer? Nah, berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang tadi, di sini penghukum, posisi penghukum dan posisi pembuat orang merasa bersalah itu adalah identitas gagal, Bapak Ibu. Karena ini kontrol dari luar. Identitas gagal itu maksudnya anak itu jadi tidak mandiri, jadi tidak memiliki disiplin diri, begitu. Karena dikontrol dari luar. Kemudian teman dan pemantau, ini identitas berhasil, tetapi masih kontrolnya dari luar. Nah, sedangkan posisi manajer inilah yang disarankan, identitas berhasil dari kontrol diri anak tersebut. Gitu. Jadi anak kalau di penghukum itu menghindari hukuman, di konsekuensi itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, sedangkan di posisi manajer itu anak menghargai dirinya sendiri. Begitu. Nah, Bapak Ibu bisa membedakan di sini perbuatan dan perkataan guru ketika berada di 5 posisi ini. Yang pertama, untuk posisi penghukum, guru biasanya berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, gitu ya. Kamu ini salah, kamu dihukum, usah 300 kali, itu kan hukum. Membuat orang merasa bersalah, biasanya guru berbuat berceramah, mengatakan seharusnya kamu begini. Ibu kecewa kamu telah begini, gitu. Di posisi teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi untuk posisi teman mah, ini guru berpihak kepada menenangkan murid, kalau bahasa kita ya. Di posisi pemantau, menghitung dan mengukur tadi sesuai dengan peraturan yang sudah kita buat. Apa nih konsekuensinya? Kamu harus apa? Itu di posisi pemantau. Posisi manajer, nah di posisi manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Allah. Untuk yang posisi penghukum di sini bisa dilihat dari kata yang disampaikan oleh guru tersebut. Biasanya di penghukum itu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya,
rasakan seperti ancamannya. Di pembuat orang merasa bersalah, nah biasanya guru berkata begini, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, ibu kecewa dan lain seterusnya. Di posisi teman, perkataan guru senada dengan ini. Ayolah, lakukan demi ibu, karena sudah merasa berteman, dekat, jadi ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak? Ibu pernah bantu ini. Gitu. Ayolah lakukan semuanya demi ibu, karena sudah menganggap teman dengan gurunya. Untuk pemantau ini identik sekali dengan konsekuensi tadi. Jadi guru mengatakan apa peraturannya kalau kamu melakukan kesalahan itu. Dan posisi manajer di sini apa yang kita yakini. Jadi guru mengatakan kepada siswanya apa yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dijual. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu di posisi manajer. Dan hasilnya dilihat dari sini. Untuk yang penghukum, si anak memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, itu hasilnya. Seperti yang sudah terjadi dan pernah terjadi dan mungkin sering terjadi. Anak bukan sadar akan kesalahannya, tapi malah terus mengulang seperti menguji kesabaran kita. Gitu. Terus membuat orang merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangka, berbohong. Teman, di posisi teman, kalau kita di posisi teman, hasilnya anak ini ketergantungan kepada kita. Atau merasa ketika melakukan kesalahan, tak ada ibu yang membela, ada ibu ini yang membela, ada bapak ini yang membela, begitu. Ketika di posisi pemantau, mereka menyesuaikan diri, tapi bila diawasi. Jadi kalau diawasi, konsekuensinya itu berjalan. Kalau tidak diawasi ya tidak, gitu ya. Kalau tidak ditanyakan konsekuensinya ya bablas, gitu. Tidak ada refleksi dirinya. Kemudian di posisi manajer, nah ini menguatkan pribadi anak. Yang 5 posisi kontrol, saya rasa itu cukup untuk membedakan posisi kontrol yang tadi dan posisi apa yang harus kita ambil ketika menghadapi anak yang bermasalah. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakannya? Kalau ada kata saya kecewa sekali dengan kamu, berarti ini adalah kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya, ini penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, ini teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini mantap. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, untuk kita berada di posisi manajer, kita bisa melakukannya dengan langkah segitiga restitusi. Langkah segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, di sini guru seperti merasakan apa yang anak rasakan dulu. Misal, si A berbuat salah. Nah, kita biasanya ketika anak berbuat salah itu kan langsung apa yang kita rasakan? Kesel, marah, emosi tidak terkendali, kadang seperti itu ya, dan langsung ingin menghukum anak supaya anak jerak, itu harapan kita. Tetapi di sini
Di sini kita bisa menstabilkan identitas anak terlebih dahulu dengan cara apa? Dengan cara kita mendekatinya, dengan cara kita merasakan apa yang dia rasakan, dengan cara kita memahami apa yang dia rasakan. Misalkan dengan berkata seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak salah, jangan langsung kamu salah, tapi kita dekatin, kita sampaikan bahwa memang tidak semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menstabilkan identitas dengan itu dulu, sehingga dengan itu emosi kita juga lebih terkontrol, anak juga lebih terkontrol, begitu ya. Ketika kita telah menstabilkan identitas, gitu. Kemudian setelah stabil, tidak ada rasa emosi, lanjutkan ke memvalidasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini guru bisa berkata, misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, barulah kita menanyakan tentang keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dengan tadi menstabilkan identitas, anak-anak pasti bisa mengeluarkan atau menyampaikan alasan mengapa dia melakukan itu, dan akhirnya dia bisa berpikir, oh bagaimana ya cara saya memperbaiki kesalahan saya sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, begitu. Nah, penjelasan lebih lanjutnya tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini guru bisa berkata, tadi berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan atau kita tanyakan kepada anak kita ketika kita mulai menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, tadi kita bisa menyelidiki kebutuhan apa yang kurang, yang tidak terpenuhi dari siswa tersebut, gitu ya. Dari 5 kebutuhan tadi, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari siswa tersebut sehingga dia melakukan kesalahan, gitu. Nah, di sini guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, gitu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Nah, seperti ini kalimat-kalimat yang bisa kita tanyakan ketika kita memvalidasi kebutuhan kepada anak. Kita selidiki kebutuhan dasar apa yang sebenarnya tidak terpenuhi oleh diri anak tersebut sehingga anak tersebut melakukan kesalahan. Itu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dalam menanyakan keyakinan ini, kita sebagai guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau yang sudah kita sepakati di kelas.
Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini perkataan atau kalimat-kalimat yang bisa kita tanyakan kepada anak tentang menanyakan keyakinan. Ini hanya sebagai contoh saja. Mungkin ketika kita sudah terbiasa melakukan segitiga restitusi, kita akan menumbuhkan atau akan muncul kalimat-kalimat lain yang senada dengan ini. Oke, Bapak Ibu, ini kita simak sebentar terkait dengan penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan kepada anak. Itu aja Bu. Ya, itu salah satu penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan bersama anak saya yang mengalami masalah mencoret-coret dinding kelas ya. Ada satu lagi Bapak Ibu mohon disimak juga. Ini terkait dengan siswa yang mencontek pada saat ulangan. Wah, ini sinyalnya ini. Oh ya, mangga Bu. Enggak.
Ya, jadi ceritanya di sini sedang ujian matematika dan seseorang, salah satu siswa bernama ini terlihat sedang mencontek. Nah, ketika mencontek di sana, kita sebagai guru tidak langsung mengambil atau merobek, misalkan di depan semua orang merobek kertas ulangannya, misalkan dan mempermalukan dia, tidak seperti itu. Tapi kita ambil hasil ulangannya, nanti kita panggil ke ruangan untuk dilakukan segitiga restitusi seperti yang di kasus yang pertama tadi. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini gangguan sinyalnya ya. Jadi saya bisa lanjutkan saja. Nah, ini juga Bapak Ibu izin berbagi saja terkait dengan membuat keyakinan kelas di kelas 11 IIS. Ini sudah saya lakukan di kelas 11 IIS, di mana anak-anak menyampaikan keyakinan apa yang sudah yang mereka yakini dan akan mereka lakukan gitu secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa melakukannya di kelasnya masing-masing. Ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah berada di sini mendengarkan pemaparan dari saya. Mungkin ini hanya yang saya tahu dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya mulai sedikit demi sedikit, semuanya demi kebaikan anak-anak kita. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Apa ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Ya Ibu. Jadi ya. Ya Bu. Mau bertanya Bu. Ini tentang restitusi ya yang tadi. Ketika kita sudah melakukan restitusi, tetapi anak mengulang lagi kesalahan yang sama, apa yang harus kita lakukan Bu? Nah, ya, memang Bapak Ibu, ini ketika kita melakukan restitusi belum pasti atau tidak pasti anak itu langsung berubah ya, langsung berubah menjadi baik dan tidak melakukan kesalahan yang lain gitu. Tidak menjadi juga begitu, tapi ini adalah langkah baik yang bisa kita lakukan demi memunculkan atau mengembangkan si kontrol diri dari anak atau disiplin positif dari anak atau motivasi intrinsik dari anak begitu. Bagaimana kalau misalkan kita sudah melakukannya tetapi anak masih melakukan kesalahan lagi, ya kita tetap lakukan restitusi lagi. Mudah-mudahan anak-anak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak sendiri yang memunculkan solusi dan melakukannya. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini terkait dengan tadi. Sebelumnya saya ada tanya terakhir. Ini sebetulnya perlu perlu diinikan Bu. Ternyata sebetulnya sangat penting. Saya baru ngomong sebentar ya. Ini sebetulnya bagian dari aktivitas kita sebagai seorang guru ya. Saya pengen ngomong ini adalah yang sangat penting. Karena terkait dengan restitusi ini, saya diambil dari kata dasar hukumnya. Ini sebetulnya kan kalau dasar hukum itu hukuman ya, yang mengembalikan salah satu jati diri anak untuk lebih baik sebetulnya kan dasarnya itu. Iya betul Pak. Karena kalau dilihat dari berkaitan dengan pendidikan itu ada memulihkan salah satunya pola pikir anak ketika anak terjadi istilahnya kenakalannya gitu kan. Itu diambil dari dua bahasa kalau nggak salah. Kalau dalam kalau pemerintahan biasanya diambil dari pajak, dari hukuman atau ganti rugi lah kalau bahasa ini. Kalau untuk pendidikan kalau nggak salah itu diambil dari memulihkan
dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, betul sekali. Nah, karena menurut saya ini sangat menarik sekali gitu kan, karena tadi sudah ada sedikit gambaran ini berkaitan dengan guru BP gitu kan, secara manajerial terkait Iya, cocok banget manajemen ini. sekolah gitu, solusinya seperti apa gitu kan, kedepannya seperti apa, jadi harus seperti apa ketika mengatasi permasalahan atau kenakalan anak ketika anak bermasalah di sekolah. Yang saya garis bawah itu adalah tadi ini adalah dari yang pendidikan itu si anak itu bagaimana mengembalikan dirinya yang tadinya jelek menjadi baik, cara itu ada segitiganya itu kayak Iya. identifikasi dan Iya, ada langkah-langkahnya. langkah-langkahnya. Pemilihan dari bahasa kan ada dua, itu kan teknologi dan hukuman, dan hukuman yang mengarah ke pendidikan. Jadi ini jangan mudah anak. Ini sedang menambahkan saja ya. Iya. Perlulah untuk lebih lagi Bu ya. Kalau ini bagian dari tugas saya juga sebetulnya ya. Iya. Ini tadi saya cuma renung. Padahal ini ada tulis bermanfaat. Ya sangat bermanfaat. Kenapa? Satu, penanggulangan anak. Yang kedua adalah bagaimana memulihkan secara psikologis anaknya gitu kan, supaya lebih anak itu memahami ketika dia dimarahi oleh guru apa yang harus diperhatikan. Begitu juga guru, bagaimana cara mengatasi siswa yang seperti ini. Misalnya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulumnya. Terima kasih atas apresiasinya. Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah cukup, itu yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, mengaplikasikannya, dan mudah-mudahan kita bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahra, Bapak mendengar laporan dari teman kamu bahwa kamu melakukan pembulian dengan teman sekelas kamu, benarkah? Zahra, membuat kesalahan itu biasa kok. Kita bisa memperbaikinya. Iya Pak, tadi Zahra memang membuli teman sekelas Zahra. Zahra, setiap perbuatan itu pasti dilakukan dengan tujuan, ya kan? Iya Pak. Kira-kira apa tujuan kamu melakukan pembulian itu? Pak, tadi Zahra itu niatnya cuma iseng dan cuma mau bercanda. Tapi mungkin teman sebangku Zahra menganggap itu seperti membuli. Kamu ingat tentang keyakinan kelas kita? Apakah kamu percaya? Iya Pak, Zahra ingat. Zahra yakin dan tentu saja percaya bahwa membuli itu tidak baik. Dan hal itu adalah sangat kejam dilakukan kepada teman. Terus apa yang akan kamu lakukan terhadap teman kamu ini? Setelah Zahra dari Bapak, Zahra mungkin akan meminta maaf ke teman sebangku Zahra. Baiklah Zahra, Bapak percaya kamu akan melakukannya. Baik Pak, terima kasih.